Halo guys, selamat datang di Discast, Discord Podcast. Hari ini kita bakal ngebicarain tentang menguasai keterampilan profesional di tempat kerja. Kali ini gue ditemenin nih sama tiga narasumber. Pertama ada Valerino, boleh perkenalan Valerino? Oke, halo guys. Perkenalkan nama saya Valerino Rumeswara. Saya salah satu student aktif di Society FTUI dan bersemester di semester kedua. Terus ada Rifai, boleh Rifai perkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rifai. Saya mahasiswa aktif 2023. Sekarang saya semester 2. Oh. Terus ada lagi Fakih, boleh perkenalkan Fakih? Halo semua, nama gue Muhammad Fakih Al-Fadoli, biasa dipanggil Fakih. Saat ini gue juga menjadi seorang mahasiswa aktif di CCIT FTUI 2023. 24. Kita udah kenal kan tadi ya dengan tiga narasumber tadi. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih tentang berbagai aspek kerja tim, komunikasi, dan gimana sih cara menampilkan diri kita dengan baik di tempat kerja biar sukses dalam karir. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama gue bahas dulu nih soal kerja tim. Menurut Valerino, kenapa sih kerja tim tuh penting banget di tempat kerja? Oke, itu pertanyaan yang cukup bagus dari Yunan, dari salah satu buat podcaster kita. Jadi kerja itu sebenarnya sangat penting banget ya. Karena kalau kita kerja bareng-bareng, kita bisa gabungin berbagai macam skill dan sudut pandang. Jadi hasil tuh bisa lebih keren dan juga produktif nih. Misalkan misalkan kita lagi di kerja kelompok nih, misalkan lagi di antara kita project, ISAS dan segala macam, itu pastinya ada yang namanya kerjasama ya. Jadi ada yang di tim pengembangan software misalkan, ada yang di jago ngoding, ada yang juga jago desain, dan juga ada yang fokus di testing. Jadi intinya semua kebagian rata dalam segi tugas dan semua jadi lengkap deh pokoknya. Oke, gue sih setuju banget ya, seperti yang tadi dibilang sama Valerino. Nah, menurut Rifa ini, menurut lu apa sih kunci supaya kerja tim lu tuh bisa efektif? Kunci biar efektif. Menurut gua yang paling penting itu komunikasi yang jelas. Saling menghargai, semua anggota tim punya peran dan tanggung jawab yang jelas. Pastinya ada pemimpin yang bisa ngarahin. Selain itu juga kita punya rutin dan sesi feedback juga penting biar semua tetap on track. Lu punya contoh nggak nih gimana komunikasi yang jelas yang bisa bikin tim lu tuh sukses? punya dong pastinya. Di project terakhir kita kan kita punya meeting singkat nih tiap hari, di mana tiap orang nih kita harus cerita tentang progres ya, dan masalah yang kita hadapin. Ini paling membantu kita untuk segera mengatasi masalah dan proyek kita berjalan lebih lancar. Oke, sekarang kita bahas tentang komunikasi. Menurut Valerino nih, menurut lu kenapa sih keterampilan komunikasi itu penting di tempat kerja? Boleh jelasin dong? Oke, berarti intinya sekarang yang kita bahas adalah dasar komunikasi ya. Jadi yang paling penting pastinya itu mau dalam segi aspek apapun, komunikasi itu paling penting. Dalam hubungan, dalam kerja dan segala macam itu pasti paling penting. Jadi komunikasi itu paling penting banget karena memudahkan pertukaran informasi, mencegah kesalahpahaman, dan membantu membangun hubungan yang baik. Jadi misalkan kita nggak mau dong ada misinformation dan segala macam yang membuat kita jadi salah paham atau jadi bentrok dan segala macam. Yang pasti intinya komunikasi yang baik juga bisa bikin suasana yang kerja lebih nyaman dan juga kolaboratif. Bener banget nih. Nah, seperti yang kita tahu, jenis-jenis komunikasi itu kan ada banyak ya. Menurut Fakih tuh apa aja sih jenis-jenis komunikasi yang ada? Oke, komunikasi itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis ya. Masing-masing itu memainkan peran yang penting dalam menyampaikan pesan dan informasi tentunya. Yang pertama itu komunikasi verbal. Itu kata-kata yang kita ucapkan dalam percakapan sehari-hari, baik itu tatap muka atau melalui telepon. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Itu kayak seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tangan. Misalnya kayak senyuman, menunjukkan keramahan. Kayak sementara gerakan tangan itu bisa menekankan suatu poin gitu. Yang ketiga adalah komunikasi tertulis seperti email dan laporan. Ini penting untuk mendokumentasikan informasi dan berkomunikasi dengan orang di lokasi berbeda. Dan yang terakhir itu adalah komunikasi visual seperti diagram, grafik, peta, dan presentasi.
Ini membantu menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Seperti itu. Oke, tadi kan lu bilang komunikasi nonverbal ya. Bisa nggak sih lu jelasin kenapa nonverbal itu bisa mempengaruhi percakapan kita? Isyarat nonverbal itu bisa sangat mempengaruhi percakapan kita. Misalnya kayak kontak mata itu dapat menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan yang membantu membangun hubungan positif dan kepercayaan dengan lawan bicara. Sebaliknya kayak menyilangkan tangan itu bisa terlihat seperti sikap defensif atau kayak kita tidak nyaman gitu, yang mungkin membuat orang lain merasa kurang nyaman atau tidak terbuka. Mengerti dan menggunakan isyarat nonverbal dengan tepat dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kita secara signifikan, seperti itu. Oke, tadi kita udah bahas tentang komunikasi ya. Pasti kan dalam komunikasi tuh ada aja hambatan kan. Nah, pernah nggak sih Valerino tuh ada menemukan hambatan umum yang sering lu temuin dalam komunikasi? Bisa jelasin dong atau di-sharing ke teman-teman semuanya? Oke, jadi komunikasi itu pastinya nggak cuma kita mendengarkan atau emang berbicara ya. Pastinya juga nggak cuma sekedar itu, tapi nggak ada hambatan. Yang pasti tentunya ada hambatan yang lumayan cukup fatal ya. Jadi hambatan umumnya mungkin itu seperti biasanya perbedaan bahasa, kesalahan budaya, dan hambatan emosional kayak stres atau kecemasan. Tentunya juga ada kayak seperti hambatan fisik kayak kebisingan atau jarak juga bisa mengganggu komunikasi. Jadi kayak waktu jadi samar-samar tuh, kayak jadi kita bilang A jadinya B atau emang nggak kedengeran sama sekali. Oke, nah menurut Rifai nih, bisa nggak sih mungkin atau enggak lu punya cara nggak sih untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi? Kita bisa mengatasi dengan mendengarkan aktif, memperhatikan secara nonverbal, dan berlatih empati. Misalnya, kalau kita bekerja sama dari budaya yang berbeda, kita perlu paham gaya komunikasi mereka biar interaksi kita menjadi lebih lancar. Terus lu punya contoh nggak sih gimana lu cara mengatasi hambatan komunikasi di pekerjaan lu? Mungkin lu punya pengalaman. Gue punya pengalaman, gue pernah bekerja sama dengan tim yang berada di zona waktu yang berbeda. Kami gunakan alat komunikasi yang tidak memerlukan tanggapan langsung dan menetapkan aturan yang jelas mengenai waktu tanggapan. Hal ini sangat membantu kelancaran kolaborasi kami. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, mendengarkan itu kan bagian penting ya dari komunikasi. Nah, menurut Valerino, apa sih jenis-jenis mendengarkan yang perlu kita semua ketahui? Oke, seperti yang awal tadi saya bilang, jadi kalau komunikasi itu kan pasti nggak cuma ngomong atau mendengarkan. Jadi ada beberapa jenis yang lumayan cukup signifikan yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis yang mendengarkan nih, kayak mendengarkan aktif, di mana kita itu benar-benar fokus sama pembicara. Contohnya misalkan Yunan ini lagi benar-benar fokus sama apa yang dosen berikan di depan, kayak mendengarkan biar kita emang sama-sama ngerti apa yang diomongkan oleh dari dosen itu. Jadi yang selanjutnya itu ada mendengarkan empatik, yaitu mencoba memahami perasaan pembicara. Misalkan pembicaranya itu ada yang cerita, misalkan ke Pai, gue cerita nih ke Pai kayak gue lagi sedih dan segala macem, dan A, B, C, dan itu emang lagi sedih, berarti Pai juga punya empatik atau bisa mendengarkan empatik yang dimana punya perasaan sedih juga. Dan selanjutnya itu yaitu mencoba memahami perasaan pembicara dan mendengarkan kritis. Yang kritis itu kayak gimana sih? Jadi gini, misalkan kritis itu kayak hitungannya menanggapi atau mengevaluasi pesan yang disampaikan. Oke, terus menurut Fakih nih, apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi proses mendengarkan kita? Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Yang itu pertama, sikap pendengar itu memainkan peran penting. Karena pendengar yang aktif dan responsif itu dapat mendorong pembicaraan untuk lebih terbuka dan jelas. Nah, kejelasan pembicara itu juga krusial. Komunikasi yang jelas dan struktur membantu mengurangi kebingungan dan memastikan pesan tersampaikan dengan tepat. Yang terus adalah lingkungan di mana komunikasi terjadi, seperti kayak kebisingan atau gangguan visual, itu juga dapat mempengaruhi kualitas percakapan. Selain itu, gangguan prasangka dan keadaan emosional, baik pembicara maupun pendengar, itu juga bisa mempengaruhi seberapa baik kita untuk mendengarkan dan memahami satu sama lain. Jadi seperti itu. Oke, terus buat lu apa aja nih teknik untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan kita? Oke, mungkin di sini makin signifikan ya apa ya pembahasan kita yang kali ini kita bahas. Jadi sebenarnya tuh
tekniknya cuma cukup banyak, tapi emang beberapa yang secara umum yang kita lihat atau kita rasakan mungkin yang akan gue jelasin di sini ada. Yang pertama itu ada termasuk menjaga kontak mata. Jadi kita kontak mata kita juga harus jaga, nggak cuma kontak mata kemana-mana, kita juga harus fokus ke lawan bicara kita. Ngangguk atau ngasih perlakuan verbal. Jadi kayak oh iya gitu loh, gitu loh. Kayak kurang lebih seperti itu, kayak menghindari interupsi dan juga merangkum apa yang dikatakan pembicara untuk memastikan pemahaman kita. Jadi gini loh, mungkin agak bingung ya, gimana sih cara ngerangkumnya. Jadi gini, misalkan dosen sedang menjelaskan apa atau enggak Yunan sedang cerita apa, nanti kita dalam hati kita juga bisa ngerangkum atau hitungannya dalam hati kita kayak oh begini loh segala macam. Jadi hitungannya kita juga ikut-ikut saling mengerti, tapi dalam hal kita lebih ngerangkum apa yang ada di lawan pembicara kita orang lebih. Oke, menurut Fakih nih, lu punya nggak sih pengalaman pribadi di mana keterampilan mendengarkan tuh bikin perbedaan? Ada nggak nih, bisa di-share ke yang lain juga? Oke, ada. Waktu itu saya pernah mengalami situasi ini ketika melakukan evaluasi proyek ya. Dengan mendengarkan secara aktif saran dari teman-teman, saya dapat mengenali bagian mana yang perlu saya perbaiki gitu. Nah, dengan pendekatan seperti ini itu membantu saya meningkatkan hasil proyek tersebut, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih kolaboratif dan terbuka. Nah, dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa memastikan bahwa setiap anggota tim itu merasa didengar dan dihargai, yang pada akhirnya ya meningkatkan kinerja dan hasil proyek saya gitu. Oke, sekarang seperti yang kita tahu ya, meningkatkan keterampilan percakapan kan juga penting banget nih. Menurut Valerino, apa aja sih kesalahan umum dalam berbicara yang harus kita hindari? Oke, mungkin banyak banget orang yang menganggap kita tuh kayak menganggap pembicara itu kayak cuman ngomong doang dan segala macam. Ya udah terus kayak gue ngomong doang, nggak gitu. Tapi sebenarnya juga memiliki kesalahan umum yang harusnya itu yang nggak dilakuin. Jadi gini, kesalahan umum yang mungkin yang gue juga pernah lakuin atau juga pernah menjadi kesalahan gue, yaitu tuh kayak kata pengisi seperti dan itu kayak jadi hitungannya orang berbicara tuh bingung, kayak itu jadi terbata-bata gitu kan, jadi setengah-setengah ngasih information. Dan sebenarnya itu juga kita ngomongnya tuh terlalu cepat, jadi kayak jadi A, B langsung Z dan segala macam, dan itu yang bikin misinformation. Dan selanjutnya juga kebiasaan ini seperti gini, nggak jaga kontak mata kita kemana-mana dan segala macam, seakan-akan lawan bicara kita itu nganggap kita tuh kayak kurang fokus. Nah, yang pastinya kebiasaan itu bisa bikin pendengar tuh sulit ngikutin kita dan terlibat sama apa yang ngomong itu susah banget. Jadi hasil mungkin bisa membuat chance seperti miscommunication. Seperti itu. Oke, dan menurut Rifa ini, gimana cara agar kita bisa meningkatkan komunikasi nonverbal kita? Boleh dijelasin ya? Meningkatkan komunikasi nonverbal dengan menggunakan bahasa tubuh kita, ekspresi wajah, dan menjaga jarak yang sesuai. Dan ini bisa nih membantu menyampaikan kepercayaan diri dan ketertarikan kita. Oke, apa aja sih isyarat nonverbal spesifik yang harus kita perhatikan, Valerino? Oke, mungkin beberapa isyarat nonverbal itu yang penting itu yang pertama ada gerakan tangan. Kayak misalkan kita lagi project dan menjelaskan kepada dosen, pastikan ini loh produk saya dan ini loh penjelasannya dan segala macam. Yang kedua itu ada penjelasan dari ekspresi wajah senyum dan segala macam, itu sangat penting banget dan kayak memberikan impression kepada lawan bicara kita tuh kalau kita lagi senang dan fokus pada apa yang kita jelaskan. Dan yang ketiga adalah kontak mata yang berarti fokus ke audiens kita kalau misalkan kita lagi presentation. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah postur. Gak mungkin dong kita lagi menjelaskan di depan tuh postur tubuh kayak bungkuk banget gitu, enggak dong. Kita juga harus jaga dan fokus apa yang kita bicarakan. Misalkan nih, kayak contoh lain, misalkan ngangguk bisa menunjukkan persetujuan kayak oh iya gitu loh. Dan sementara membungkuk bisa menunjukkan ketidakminatan, kurang lebih seperti itu apa yang tadi saya bicarakan. Oke, dalam komunikasi kan juga memerlukan ada namanya komunikasi asertif ya. Itu kan juga kunci nih buat mengekspresikan diri dengan efektif. Menurut Valerino, apa aja sih fitur dari komunikasi asertif? Oke, komunikasi asertif itu sebenarnya itu melibatkan kejelasan, ketegasan, juga rasa hormat saat mengekspresikan kebutuhan dan pendapat kita. Jadi ini juga termasuk membela diri kita sendiri tanpa ada agresif ataupun pasif. Oke, terus Fakih, apa aja sih kekuatan dari mengajukan pertanyaan yang berkualitas? Oke, mengajukan pertanyaan berkualitas ya. Oke, ini adalah keterampilan penting dalam komunikasi.
Ini tidak hanya kayak membantu memperjelas informasi yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami, tapi ini juga mendorong dialog terbuka antar semua pihak ya. Selain itu, menunjukkan ketertarikan dan perhatian melalui pertanyaan berkualitas dapat meningkatkan hubungan interpersonal dan memperkuat rasa saling menghargai, seperti itu. Oke, lu punya contoh nggak gimana mengajukan pertanyaan yang bermanfaat dalam setting yang profesional gitu? Dalam rapat ya? Oke, saya pernah mengajukan pertanyaan klarifikasi, itu sangat membantu. Ini tidak hanya membantu saya memahami gambaran besar dari suatu topik yang dibahas ya, tapi juga memastikan bahwa semua peserta itu berada pada pemahaman yang sama, dengan informasi yang lebih jelas dan lengkap. Nah, keputusan yang diambil menjadi lebih baik dan lebih tepat sasaran. Nah, hasilnya, langkah-langkah yang diambil selanjutnya lebih terarah dan efektif, yang tentunya membawa manfaat besar bagi keseluruhan proyek atau organisasi, seperti itu. Oke, terakhir nih, kita bahas tentang presentasi diri. Valerino, apa aja sih faktor yang bikin kesan pertama atau first impression yang buat kita tuh terlihat positif gitu? Oke, mungkin first impression atau kesan pertama itu sangat penting banget ya bagi kita untuk orang lain, apalagi kita baru masukin lingkungan baru atau emang sedang misalkan presentation. Kita presentation masuk ke dosen, kita khususnya juga melihat kita pakaian itu kita rapi apa enggak gitu loh. Jadi sebenarnya kesan pertama itu sangat penting banget diciptakan oleh pakaian yang sesuai. Jadi emang penting banget dong kita berpakaian rapi dan segala macam, menganggapnya oh ini orangnya bener rapi banget loh, orangnya berarti orangnya kerja serius dan segala macam, itu juga bisa. Yang kedua tuh postur tubuh yang baik, jadi kalian tuh harus tegak dan siap, misalkan ketika lagi presentation tuh berarti menandakan kalian tuh keprofesionalannya. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu sikap yang percaya diri. Yang pasti dong nggak mungkin dong kita nggak percaya diri dan kayak kata-kata dan segala macam, itu juga salah satu sifat yang dimana kita nggak percaya diri dong. Dan pastinya kita sebagai orang yang masuk ke lingkup kerja atau emang sekolah dan segala macam itu sebenarnya ini nggak penting ya. Yang pasti ini harus diterapkan dimanapun, yang mana kan yang namanya itu tepat waktu dan siap juga bikin kesan yang baik. Oke, terus menurut Rifa ini, lu punya nggak sih tips supaya menjaga penampilan kita tuh jadi profesional? Ada beberapa untuk menjaga penampilan profesional. Yang pertama bisa termasuk berpakaian sesuai dengan acara, merawat diri dengan baik, dan punya sikap positif. Dan juga kita untuk memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita. Valerino nih, lu punya nggak sih pengalaman pribadi di mana presentasi diri bikin dampak signifikan? Oke, mungkin ini cukup seru ya yang akan kita bahas untuk di terakhir kalinya. Jadi gini, kebetulan kan gue salah satu mahasiswa di semester 2 dan kebetulan emang nggak mungkin dong gitu gue cari kerja yang full time, tapi emang kebetulan waktu itu gue wawancara gimana kerja gue jadi part time. Jadi pas gue wawancara kerja dengan berpakaian sesuai dengan menampilkan diri dan percaya diri, yang berarti ininya datang nih diwawancara pada saat ke HRD, lu harus pakaian rapi dan segala macam, tuh udah lihat wah ini orang benar-benar serius mau kerja nih, wah ini orang-orangnya benar-benar pakaian rapi dan segala macam, tuh ternyata first impression yang diberikan kepada HRD dari kita itu sebenarnya sudah sangat bagus. Dan alhamdulillahnya gue tuh berhasil bikin kesan yang kuat dan akhirnya dapat posisi tersebut yang apa yang gue inginkan. Wah, oke. Tadi gimana nih guys, podcast kita bareng 3 narasumber tadi. Sayang banget tapi itu udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banget nih buat Valerino, Rifai, sama Fakih buat sharing wawasan berharga tentang keterampilan profesional ini. Ingat, menguasai keterampilan ini bisa berdampak besar pada kesuksesan karir kita. Terima kasih juga buat semua pendengar yang udah join hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi